Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita bahas lagi dulu tentang timnas Indonesia kita. Setelah lagi malam kalah oleh Filipina 1-0 lur ya, banyak sekali kejanggalan yang terjadi di pertandingan lagi malam lur. Lagi-lagi tentang VAR dan wasit, seperti waktu melawan Myanmar lur. Gol ketiga Myanmar itu sebenarnya tidak sah karena bola sudah out lur, tapi wasit mengesahkannya tanpa melihat VAR lur ya. Dan kali ini banyak sekali kejanggalan yang aneh menurut gua lur di pertandingan ini. Sampai pemain kita kena yang kartu merah, penalti yang tidak sengaja itu kok bisa jadi penalti lur ya. Yuk kita langsung cek video sama-sama lur. Check it out. Usai segudang perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF, dan dijamin setelah ini bakal ada suara-suara miring kepada Koshin. Yap, kekalahan 1-0 atas Filipina emang sangat disesalkan, terutama dengan adanya dua insiden, yakni kartu merah serta penalti, membuat harapan anak-anak muda untuk melaju semifinal pupus. Tapi nggak apa-apa, karena sejatinya emang tim ini disiapkan untuk jangka panjang. Walaupun tetap aja akan ada pihak-pihak tertentu yang manfaatin ini semua buat cari panggung. Nah, terlepas dari hasil yang ada, kritikan dan kecaman jelas disematkan ke panitia AFF yang dinilai kurang kompeten untuk memanfaatkan VAR. Yap, diketahui wasit pun cukup bingung ketika membuat keputusan penalti yang cukup lama. Terlebih monitor VAR di AFF ini kayaknya cuma jadi pajangan, karena beberapa kali pun pemain Filipina melakukan hal yang sejatinya bisa dicek VAR, tapi ya udah lost gitu aja. Namun kembali lagi, buat para pemain nggak apa-apa, ibaratnya kalian mundur selangkah untuk maju 5 langkah. Dan buat para pemain dalam tanda kutip senior, kalian juga harus mawas diri, sebab dengan performa kalian yang semacam itu pasti bakal remuk redam kalau main di level round 3 kualifikasi Piala Dunia. Kulit panjang dari wasit di laga versus Filipina seketika membuat tangis pemain Indonesia tak terbendung. Yap, anak-anak muda yang ditugaskan di Piala AFF level senior pada akhirnya memang terlihat sekali kalau jam terbang mereka masih cetek. Dimana yang paling mencolok? Tentu saja ketidakmampuan keluar dari tekanan tinggi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Sebenarnya para pemain timnas Indonesia udah mulai main lebih bagus sejak pertengahan babak pertama. Akan tetapi di saat momentum itu mulai terlihat, sebuah kecerobosan dari sang kapten Muhammad Ferrari yang tak mampu mengendalikan emosinya pada akhirnya berbuah kartu merah yang pastinya sangat merugikan. Jelas ini menjadi warning sekaligus pelajaran penting bagi Ferrari, terutama untuk lebih tenang ketika mendapatkan provokasi dari lawan. Yap, di babak kedua, walaupun tampil dengan 10 pemain, sejatinya Indonesia tetap mampu menguasai pertandingan. Hanya saja kembali lagi, masalah kreativitas benar-benar jadi problem. Ditambah Rafael Strike yang mengalami cedera di babak pertama. Suka tak suka sedikit mengurangi daya gedor, mengingat Rafa punya kelebihan untuk cari ruang dan menarik lawan, yang mana itu adalah hal yang gak dimiliki penyerang timnas lainnya yang ada di tim ini. Dan bukti yang lagi-lagi menjadikan tim ini masih belum matang. Ya sudah pasti kepanikan yang terjadi sehingga menyebabkan insiden penalti. Nah, di momen inilah seketika panitia AFF kembali mendapat kecaman. Sebab terlihat kalau wasit cukup bingung menyatakan ini beneran handsball atau enggak. Dan kocaknya, monitor VAR seolah nggak fungsi. Yang mana itu dirasa cukup merugikan lantaran selain penalti, ada juga momen-momen keras dari pemain Filipina yang nggak direview oleh VAR. Kemudian yang jadi kritikan lainnya apa? Yap, kamera VAR yang diketahui jumlahnya terbatas, sehingga nggak bisa menunjukkan gerakan slow-mo yang benar-benar memperlihatkan Donitri handsball atau enggak. Sampai akhirnya gol itu tercipta dan membuat situasinya makin berat untuk Indonesia karena harus berjuang dengan 10 pemain. Sebenarnya kan lur, kalau misalnya handball pun walaupun di kotak penalti, kalau nggak sengaja itu nggak handball loh ya, itu kan bola-bola mental, itu bola sepakan yang nggak disengaja. Walaupun kena tangan, tapi kelihatannya nggak kena ke tangan lur. Tapi di sini wasit dia berdiam diri, tidak mau melihat VAR. Kenapa lur ya? Jadi bingung, banyak kali kejanggalan di pertandingan lagi malam lur. Gua kesel makanya nggak nonton sampai habis lur, kesel. Kita lanjut. Yap, setelah gol itu praktis pemain Filipina full numpuk di belakang. Karena mereka tahu dengan 1 gol udah cukup membuat mereka lolos sebagai runner-up grup B, lantaran di pertandingan lainnya Myanmar dihajar Vietnam. Dan beneran aja, pengalaman itu nggak bisa bohong. Sebab para pemain seperti nggak tahu harus ngapain lagi. Nggak adanya pemain yang bisa tampil sebagai pembeda, apalagi setelah Marcelino ditarik keluar karena diindikasikan juga mengalami cedera. Dan yap, Indonesia kalah 1-0. Sehingga pastinya setelah ini akan ada banyak gemuruh liar yang menyudutkan Shin Tae-yong. Ya, pelatih yang sudah berjasa buat timnas Indonesia sampai detik ini masih ada peluang lolos ke Piala Dunia 2026 akan mendapatkan hujatan dan desakan terutama dari Handuk Mania and Friends serta salah satu exco PSSI yang belakangan ini kok jadi ngawur gitu statementnya,
yang justru membuat situasi makin keruh karena gagal lolos dari fase grup Piala AFF. Dan akan menjadi tambah lucu kalau Pak Erik juga ikutan memberi dakwaan brutal kepada Coach Shin hanya karena Piala AFF. Tapi Mimin pikir Pak Erik nggak akan bertindak sekejam itu. Evaluasi pasti terjadi. Namun kalau soal pemecatan STY, Mimin pikir itu terlalu lucu. Ya Lur ya, janganlah. Bapak Coach Shin ini sangatlah berjasa Lur ya bagi timnas Indonesia. Jangan karena Piala AFF dia jadi dapat hujatan atau dihina atau kayak gimana Lur ya. Walaupun gimana dia adalah pelatih yang luar biasa kalau menurut gua Lur. Coach Shin pun kan dari awal sudah bilang Lur, di AFF ini tidak mau menurunkan skuad Garuda yang seniornya karena apa? Takut cedera menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti Lur. Dan Coach Shin punya ide untuk memainkan tim muda-muda ini Lur. Walaupun kalah ya nggak apa-apa, mereka belum pengalaman. Ini kan hanya dibuat ajang uji coba oleh PSSI dan Sintayong juga. Makanya ya janganlah jadi hujat, apalagi sampai Pak Erick Thohir memecat Sintayong. Itu sesuatu kelakuan yang nggak bisa dipuji kalau menurut gua Lur. Kita lanjut. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya setiap pilihan pasti mengandung konsekuensi. Meskipun sedari awal sudah diumumkan bahwa Indonesia akan turun dengan skuad muda di Piala Mortal Kombat ini, ternyata dalam perjalanannya tetap ada kubu yang terbelah dalam menyikapi hasilnya. Yap, menurunkan pemain muda memang bukan tanpa konsekuensi sama sekali. Ada potensi poin FIFA kita berkurang jika kalah. Meskipun sebenarnya tak banyak juga. Yang sebenarnya hal ini pun udah diperkirakan juga oleh PSSI. Namun sejatinya, turun ranking gara-gara AFF bukanlah perkara besar karena satu kemenangan di kualifikasi Piala Dunia, kita bisa mendapatkan belasan poin tambahan yang bisa mengangkat kembali ranking FIFA. Fokus aja di Tapi Piala kembali Dunia. lagi, skuad muda ini memang dipersiapkan untuk event-event selanjutnya. Dan seharusnya kita tetap santai aja loh menyikapi hasilnya. Toh katanya targetnya kan bukan di AFF ini. Lebih dari itu, mempersiapkan skuad yang berkelanjutan merupakan sebuah keharusan. Karena tidak ada jaminan skuad utama Indonesia akan selalu fit 100%. Untuk itulah siapapun harus siap secara fisik dan mental jika sewaktu-waktu dipanggil ke timnas Indonesia yang utama. Yap, fisik bisa ditingkatkan dengan latihan mandiri, namun mental pertandingan internasional hanya bisa didapat di medan pertandingan itu sendiri. Dan untuk itulah AFF ini merupakan ajang yang bagus bagi pemain-pemain muda untuk melatih mental mereka menghadapi pemain-pemain yang secara pengalaman jauh di atas mereka. Oleh sebab itu pula, sebenarnya nggak masalah kok kita mundur selangkah agar bisa maju 5 langkah dalam menyiapkan kedalaman skuad timnas Indonesia ke depannya. Dan oh ya, kalau nggak karena turnamen ini, kita mungkin nggak bakal tahu beberapa pemain di tim ini punya potensi menarik yang bisa dikembangkan. Victor Detan, Kadek Arel, Ahmad Syarif, serta Doni Tripamungkas. Khusus buat Doni, udah nggak kelihatan usah banget ya permainannya anggap aja bagus. ini ujian mental bagi kamu agar bisa jauh lebih dewasa. Fresh Supriyadi Sepanjang juga. turnamen ini, kamu adalah salah satu pemain yang asli. Mimin suka banget mainnya, bahkan sejak di timnas U19. Lalu untuk Ferrari, Asnawi, dan Arhan, semoga kalian bisa introspeksi diri ya sama performa kalian. Ingat loh, kalian itu statusnya pemain senior, tapi kok aduh, maaf-maaf aja ya. Dan untuk Marcelino serta Nggak bisa jadi contoh ya, Ferrari ya. harus mawas diri serta jangan terlena dengan segala hal manis yang udah didapat sebelum-sebelum ini. Intinya, jadikan kegagalan ini buat melangkah maju. Dan please banget, jangan ada yang hujat pemain ataupun pelatih. Mendingan dukung selalu. Karena ingat, misi utama kita adalah lolos Piala Dunia 2026. Fokus ke sana karena masih ada 4 laga krusial yang mesti diselesaikan. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu, kita Garuda. Oke. Mantap Lur ya. Jadi itu Lur ya, walaupun Indonesia lagi malam kalah oleh Vietnam cuma 1-0, itu pun dari gol penalti, yang penaltinya pun nggak jelas Lur ya. Kalau setahu gua di persepakan bola, kalau misalnya walaupun kena tangan di kotak penalti, kalau tidak disengaja itu tidak membuat penalti Lur ya. Itu karena kalau disengaja boleh, kalau nggak sengaja nggak apa-apa kalau menurut gua. Terus di sini wasit pun bingung, dia nggak mau lihat VAR Lur ya, apa VAR-nya rusak atau kayak gimana, gua nggak ngerti. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, pemainan yang kasar yang nggak tersorot oleh wasit, tapi tidak dilihat dari VAR. Dan juga kan lagi Ferrari kena kartu merah pun itu sebenarnya bukan salah Ferrari Lur, karena Ferrari diprovokasi duluan oleh pemain Filipina Lur ya. Kenapa harus Ferrari yang kena kartu merah? Pokoknya ya anggap aja lah ini makan hanya pertandingan. Dari awal Sintayong dan PSSI mengatakan ini
cuma laga uji coba loh pemain-pemain Indonesia yang akan meneruskan generasi nanti loh ya, dan juga akan dipersiapkan untuk Piala SEA Games. Walaupun di sini belum kelihatan ya, berarti Sintayong harus bekerja keras lagi melatih mental mereka loh ya. Itu aja, jangan ada hujat-hujatan atau apa ke Sintayong, karena Sintayong menurut gua selama dipegang oleh Sintayong, timnas Indonesia ada kemajuan yang lebih luar biasa lagi. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Sekian reaction dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.